Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama hati-hatinya mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Hari ini kita akan menyimak presentasi dari Ibu Masturi, Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 8 Majene, Sulawesi Barat. Namun sebelumnya kita mendengarkan arahan dari Ibu Kepala SD Negeri Nomor 2 Kampung Baru kepada Ibu Hajah Nurmadia SPD MPD dengan hormati, silahkan. Ya, terima kasih banyak saudari moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih bisa hadir di sini, masih diberi kesehatan guna bisa mengikuti kegiatan daripada salah satu daripada teman kita ini, yakni Bu Masturi SPD, yang dalam tugas daripada calon guru penggerak, di mana dia harus mendiseminasikan sebuah karya. Jadi pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana proses diseminasi budaya positif yang akan ditayangkan oleh Bu Masturi. Semoga kegiatan-kegiatan ini dari hasil diseminasi ini menjadi bahan rujukan bagi kita semua. Apa yang menjadi sesuatu yang bernilai positif, kita harus bisa melaksanakannya. Kalau bisa kita harus meniru praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bu Masturi sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Jadi itu adalah sekedar pengantar dari saya. Terima kasih banyak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita menyimak presentasi dari diseminasi budaya positif dari Ibu Masturi SPD. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Nomor 2 Kampung Baru, Ibu Hajah Nurmadia SPD MPD. Yang saya hormati rekan pendidik SD Negeri Nomor 2 Kampung Baru. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu dalam rangka kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif, yang sebenarnya ini adalah tugas saya selaku CGP. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Seharusnya Bapak Ibu sudah istirahat di rumah, tapi karena dengan hati ikhlas, kerjasama dan kolaborasi yang kita sudah bangun selama ini, terima kasih, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama pada kegiatan kita kali ini. Jadi untuk budaya positif ini, apa sebenarnya itu budaya positif? Sebelum kita menjelaskan apa itu budaya positif, kita adakan dulu tanya jawab. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang saya tuliskan atau yang saya sebutkan berikut ini? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan nomor 1? Setuju atau tidak? Bahwa pemberian hukuman kepada siswa itu dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Tidak setuju. Ya, alasannya? Terima kasih. Saya kurang setuju dengan bahwa pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Mungkin di satu sisi bisa, tapi sebenarnya ini bisa juga berdampak tidak baik. Karena kalau nanti diberikan hadiah baru anak-anak mau berusaha. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada pemberian hadiah, saya kira prestasi siswa itu bisa meningkat dengan sendirinya.
Yang penting anak tersebut punya kemauan untuk berprestasi. Terima kasih. Jadi tidak selamanya pemberian hadiah itu bisa meningkatkan prestasi siswa. Terima kasih. Terima kasih Bu Surah, luar biasa penyampaian dari Bu Surah tadi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah Bapak Ibu setuju guru harus memberikan solusi setiap permasalahan yang terjadi pada siswa? Ya, tentu ini kita setuju ya, karena setiap permasalahan pasti akan dicarikan jalan keluar atau solusi. Kemudian keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, setuju. Oke, sebelum kita lanjut, apa itu budaya positif? Masih semangat ya? Oke. Ayo kita ya dulu. Oke. Ya SD 2. SD 2 Kampung Baru. Berkarakter, berprestasi, tangguh. Oke, sekali lagi. SD 2 Kampung Baru. Berkarakter, berprestasi, tangguh. Oke, terima kasih. Kita lanjut budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian konsep inti untuk menciptakan budaya positif ini ada 6, yaitu disiplin positif itu sendiri. Jadi kita harus selalu membiasakan disiplin positif mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita terapkan ke siswa kita. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang mungkin Bapak Ibu sudah buat di kelas masing-masing. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Dari keenam konsep inti ini mungkin ada hal yang baru didengar istilahnya. Iya, silakan Bu Haji. Mungkin yang baru saya dengar ini pada poin 6, segitiga institusi. Segitiga restitusi. Ya, oke. Segitiga restitusi. Sebentar kita akan kupas sama-sama tentang konsep inti untuk menciptakan budaya positif ini. Oke, jadi kita kupas satu-satu ya. Yang pertama tadi disiplin positif, seperti yang tadi saya paparkan bahwa disiplin itu kita mulai dari diri sendiri, kemudian kita bisa terapkan ke siswa kita, kemudian berimbas kepada kelas-kelas yang ada di sebelah kita, akhirnya bisa mengimbas kepada sekolah lain. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 poin penting, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya, kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi perilaku manusia. Kemudian ketiga, untuk orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mungkin ada beberapa miskonsepsi yang harus kita luruskan di sini supaya dalam membudayakan disiplin kepada anak-anak kita, supaya menghindari hal-hal yang bisa membuat anak-anak menjadi tidak menemukan jati dirinya sebagai seorang siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Oke. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ya, ini sudah pasti ya. Yaitu ya seperti pada pelajaran IPA, kebutuhan bertahan hidup ya tentu makan. Jadi bagaimana caranya mencari makan, ya harus bekerja ya. Kemudian kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan tentunya membutuhkan kesenangan. Oke. Yang ini, yang kelima. Kita langkai tadi ya, ada yang keempat tadi keyakinan kelas. Kita bahas dulu yang posisi kontrol. 5, posisi guru dalam
menyelesaikan sebuah masalah di kelas. Jadi apakah guru itu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Dari kelima ini kira-kira mana yang menunjukkan bahwa guru itu berpihak pada murid dalam menyelesaikan sebuah kasus di kelas? Sebagai teman. Oke. Ada alasannya kenapa memilih posisi kontrol teman? Oke. Jadi sebagai teman, tetapi yang paling menunjukkan di sini posisi guru yang seharusnya adalah sebagai manajer, yaitu selalu mencarikan solusi dalam setiap masalah yang dihadapi oleh siswa-siswa kita di kelas. Lanjut. Ya, ini segitiga restitusi. Oke. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Misalnya dalam kelas kita, di siswa kita ada masalah atau ada kasus. Taruhlah kemarin saya ada kasus di kelas, anaknya tidak mau melaksanakan piket kelas, dia tidak menyapu, langsung pulang. Ya. Kemudian saya panggil siswa tersebut, kenapa cepat pulang, nak? Teman-temannya menyapu. Itu kita menanyakan, itu menstabilkan identitas. Ditanya kenapa, apa alasannya dipanggil sehingga menghadap, sehingga anak-anak harus menyadari, oh iya saya salah bu, kemarin tidak menyapu. Itu menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, yaitu menanyakan apa alasan siswa tersebut cepat pulang dan tidak menyapu. Jadi kemarin itu kebetulan namanya Inaya, saya tanya, kenapa cepat pulang? Teman-temannya menyapu, mengatakan sudah ada penjemput bu. Jadi sebagai seorang guru kita harus memberikan arah, jangan memarahi, tapi mencarikan solusi. Kita mengatakan ya Inaya sebenarnya sudah berbuat yang bagus karena tidak ingin orang tuanya menunggu lama. Inaya termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Tetapi jika jadwal piketnya sebaiknya disampaikan kepada orang tua agar dijemput agak telat sedikit. Seperti itu cara kita mencarikan solusi kepada siswa sehingga dia tidak selalu merasa bersalah, ya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita harus membuat keyakinan kelas dulu di kelas kita masing-masing agar kita bisa mengembalikan. Keyakinan kelas itu kita buat bersama siswa, bukan hanya guru saja yang membuat, ya. Jadi kita melibatkan siswa untuk membuat kesepakatan bersama sehingga pada saat anak-anak melanggar kesepakatan tersebut kita kembalikan. Kemarin kita sudah sepakat untuk melaksanakan piket sesuai jadwal, ya. Oh iya bu, minta maaf. Jadi akan siswa menyadari sendiri kesalahannya, ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu mungkin Bapak Ibu sudah membuat ya di kelas. Ini saya ada contoh video cara membuat keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, ini adalah contoh tayangan saya kemarin membuat keyakinan kelas di kelas 6. Mungkin bisa menjadi referensi buat Bapak Ibu jika membuat keyakinan kelas. Jadi kan ada langkah-langkahnya. Jadi bukan hanya membuat keyakinan kelas, sudah ada langkah-langkah sehingga bisa menjadi sebuah keyakinan kelas yang baik. Oke, kita
itulah tadi video tentang keyakinan kelas. Semoga kita semua bisa juga membuat bahkan lebih dari yang saya buat. Ya, bagaimana kita selalu menciptakan supaya pembelajaran selalu berpihak pada murid. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu Masturi, walaupun tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Cuman mungkin saya yang kurang fokus sehingga masih kurang mengerti. Jadi kalau bisa Bu minta tolong dijelaskan kembali tadi tentang segitiga restitusi. Terima kasih. Restitusi ada tiga poin. Ya, karena namanya segitiga. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Kita bisa lihat video yang sudah saya buat tentang segitiga restitusi. Jadi pada saat saya memanggil siswa yang bermasalah di kelas, saya memanggil berdua saja, jangan di kelas supaya anaknya tidak malu ya. Jadi pertama saya menanyakan dulu, apakah anak Inaya tahu kenapa ibu guru panggil. Jadi itu menstabilkan identitas ya, supaya dia tahu bahwa oh dia merasa bersalah. Kemudian validasi tindakan yang salah, menyebutkan apa kesalahannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Setelah itu kita mencarikan solusi agar anak tersebut bisa kembali berbuat sesuai dengan apa yang sudah disepakati di kelas. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Oke, demikianlah hasil diseminasi budaya positif yang saya paparkan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Masturi, calon guru penggerak angkatan 8 perwakilan dari Majene Sulawesi Barat, yang memberikan kita inspirasi. Terima kasih. Pertemuan kita hari ini kami akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suhra, wali kelas 4 dari SD Negeri nomor 2 Kampung Baru, teman sejawat dari Ibu Masturi, salah satu dari peserta guru penggerak angkatan 8 dari Sulawesi Barat. Merasa sangat senang dengan materi, merasa sangat tertarik dengan materi yang disampaikan pada kegiatan diseminasi tentang budaya positif, di mana salah satunya adalah tentang segitiga restitusi. Dari materi itu saya bisa mendapatkan informasi bahwa dalam penyelesaian masalah, apabila anak-anak mengalami suatu masalah, maka kita sebagai guru harus bisa menjadi manajer untuk mencarikan solusi kepada anak, di mana anak tidak merasa terhukum, tetapi kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Karena itu semoga saya bisa menerapkan salah satu budaya positif ini di kelas untuk demi perkembangan dalam hal pendidikan anak nantinya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maskur, guru SD Negeri nomor 2 Kampung Baru. Mencermati apa yang disampaikan Ibu Masturi kemarin dalam acara diseminasi, saya tertarik dengan pembahasan materi tentang keyakinan kelas, di mana sebelum membuat keyakinan kelas, anak-anak diarahkan dulu untuk membuat yang namanya kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini diambil dari apa-apa yang anak-anak inginkan di dalam kelas itu. Setelah terbentuk semacam suatu kesepakatan kelas,
maka anak-anak diarahkan lagi untuk membuat semacam keyakinan kelas dan yang akan menjadi nilai positif di dalam kelas yang akan terjadi dengan sendirinya ketika kesepakatan kelas itu dijalankan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Oke, kita semangat dulu. SCPP kami semangatnya. Semangat. Membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya? Peraturan. Bagus. Ada lagi yang lain? Ya, peraturan. Kalau tata tertib, bagus sekali. Ya, jadi keyakinan kelas hampir sama dengan peraturan atau tata tertib. Tetapi kalau peraturan, apakah kalian ikut terlibat dalam membuatnya pada saat dibuat? Apakah kalian juga ikut membuatnya? Misalnya, peraturan lalu lintas harus memakai helm. Apakah kalian terlibat membuat peraturan itu? Iya. Iya. Apakah kalian terlibat membuat peraturan lalu lintas? Iya. Tapi kalian melaksanakan? Iya. Itu kalau peraturan. Kalau peraturan, kalian tidak terlibat. Hanya guru yang terlibat. Tetapi kalau keyakinan kelas, semua terlibat. Siswa dan guru terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Kita sepakat nilai-nilai apa yang akan diangkat dalam keyakinan kelas tersebut. Ya, kita lihat dulu. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah, bisa dilihat sama-sama. Bersama kemudian kita terapkan di kelas, ya. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya pertama, menumbuhkan keterlibatan murid. Jadi sebentar anak-anak akan dilibatkan, ya, bukan hanya satu dua yang dilibatkan, semua terlibat dalam membuat keyakinan kelas itu, ya. Kemudian menunjukkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Maksudnya kegiatan pembelajaran ini berpihak pada kalian. Maksudnya di sini kita harus menciptakan pembelajaran yang bagaimana? Yang seru. Ya, apakah kalian suka pembelajaran yang menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan itu yang dimaksud berpihak pada murid. Jadi selalu murid yang diutamakan, harus senang dalam belajar, tidak tertekan, ya. Oke. Komunikasi segala arah, maksudnya bukan cuma ibu guru, kalian juga bisa berpendapat antar kalian dengan teman, itu namanya segala arah. Kemudian budaya disiplin positif. Apa itu budaya? Membiasakan disiplin positif. Jadi kita harus selalu membiasakan berkelakuan yang baik, ya, yang positif. Positif itu yang baik-baik, ya. Iya, oke. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, lihat gambar dulu. Ada berapa gambar di atas? Gambar pertama itu baik atau tidak, ya? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa
saja kelas impian, kelas yang bagaimana kalau kelas impian? Disiplin, menyenangkan, bagus ya. Nah, yang seperti itu namanya kelas impian. Jadi silakan tulis apa saja yang harus kita sepakati, nah, supaya kelas kita ini menjadi kelas yang nyaman. Oke, Bu Guru bagikan satu-satu ya. Yang ditulis satu atau dua saja ya, tidak usah terlalu banyak karena kalian kan banyak di sini supaya idenya kita bisa lakukan ya, kita ambil. Ya silakan ditulis. Selesai silakan tempel di sini. Apa idenya? Kasih dia sekali ya. Bu, tak kalau bisa 3. Oke, 3. Ya, kalian tadi sudah menuliskan ide-ide kalian, sudah terpampang di sini. Kemudian kita mau mengganti. Ada beberapa yang Ibu Guru baca ada kalimat negatif. Kita mau ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ya, biasanya kalau kalimat negatif itu ada kata apa? Tidak. Ya betul. Ada kata tidak atau kata dilarang atau tidak boleh. Siapa yang mau jadi relawan memisahkan kata yang negatif, kemudian kita jadikan kata positif. Oke, silakan. Pilih yang mana yang ada kata tidak. Ya, apa itu? Apa bacanya? Ya, coba dibaca. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat seharusnya kalau kalimat positifnya yang bagaimana? Jangan terlambat sama dengan tidak. Oke, yang tidak ada kata tidak, jangan, dilarang. Harus tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Betul. Ya, kita dulu. Inaya silakan ditulis. Oke, taruh di sini. Mana ini adalah yang negatif. Oke, Inaya tuliskan kalimat positifnya tadi. Siapa lagi yang mau melihat di atas? Yang kalimat negatif. Ya, oke. Apa bacanya? Oke, bacakan dulu. Kalau terlambat harus menyatu. Kalau terlambat harus menyatu. Nah, apakah itu kalimat negatif? Nah, bagaimana?
Nah, sekarang karena kita sudah memisahkan tentang kalimat negatif dan kalimat positifnya, kita akan membuat keyakinan kelasnya. Nah, di kolom ini datang lebih awal, harus datang tepat waktu. Kira-kira keyakinan kelas yang bagaimana yang bagus dibuat, yang sesuai dengan itu. Ya, datang tepat waktu, datang tepat waktu. Ya, silakan dituliskan versi di sini. Tulis ya, nak, datang tepat waktu. Ini dan tidak ribut ya, tadi sudah disusah, harap tenang. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang bagaimana? Bisa dituliskan. Oke, ya, ya. Menjaga kebersihan kelas. Oke, kelas ini silakan tulis. Alesya, tertib. Oke, kelas yang tertib. Harap tenang, bisa ditambahkan. Iya, harap tenang saat pelajaran berlangsung. Tulis di sini aja ya, supaya kelihatannya jelas. Sudah dituliskan keyakinan kelasnya, silakan ditempel. Sekarang Ibu menulis. Oke, lanjut. Nah ya, iya. Iya. Siapa lagi tadi yang sudah menuliskan? Astaga, sendiri juga tuh. Iya. Oke, masih ada? Kita berlakukan di kelas kita. Untuk lebih meyakinkan, kalian harus tanda tangan bahwa kesepakatan ini kalian sepakati semua ya. Jadi semua guru bawakan bintang, ucap jempolnya dan tanda tangan ya. Oke, dan tanda tangan satu-satu ya, satu-satu yang beda. Oke, dimulai dari Elsie. Ya, boleh. Tanda tangan. Cepat dilihat di sini. Nah, di situ. Oke.
Ibu guru mau ada umpan baliknya untuk membagikan lembaran umpan balik tentang kegiatan kita hari ini ya. Silakan diisi, hanya dipilih saja. Jadi apakah ya atau tidak? Jangan lupa tulis nama ya.